warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar lebih semangat lagi ya. Coba aku tanya lagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat semuanya ya. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa belajar dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Damar. Silakan dipimpin dulu Mas Damar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita tadarus baca Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Melanjutkan tadarusnya kalian ya. Sudah dibuka? Sudah. Kita mulai tadarusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ayo maju tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Betty. Selanjutnya Suhayati. Mas Damar, Dea Anissa, Dela Safitri, Dea Lestari, Dini Aminati, Dini Alfiatunisa, Dwi Hizahito, Farel Herlian, Alfa
yang kedua, yang keempatnya, bertanya sama Mbak Dini Aminati, rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Udah nggak apa-apa ya, oke. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita belajar beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Tujuan kalian belajar beriman kepada malaikat Allah itu apa? Yang pertama, nanti kalian bisa mengamati video ya, supaya kalian bisa mengetahui tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat. Itu yang pertama. Tujuan dari kalian belajar tentang beriman kepada malaikat adalah kalian bisa mengelompokkan tugas-tugas malaikat dan juga nama-namanya. Kemudian yang kedua, setelah nanti kalian berdiskusi, kalian bisa membandingkan hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dengan benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan video. Silakan kalian nanti mengamati videonya ya, diamati, dipahami. Nanti setelah itu baru kita mengelompokkan untuk berdiskusi ya. Sekarang kita tayangkan. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin dan manusia mempunyai nafsu. Nafsu itu keinginan ya. Makanya malaikat karena tidak punya nafsu, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak punya keturunan ya. Kemudian kalau jin itu dan manusia itu karena punya nafsu, maka mereka bisa makan, bisa minum, kemudian bisa punya jenis kelamin dan punya keturunan. Itu tadi perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah malaikat. Kira-kira ada berapa ya jumlah malaikat yang ada di dunia ini? Ternyata jumlahnya itu banyaknya dan tidak bisa terinci. Yang hanya tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, yang hanya tahu hanya Allah dan Rasul. Kenapa dikatakan Rasul itu mengetahui jumlah malaikat ini? Ada di sebuah hadis, perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu yang artinya dari Ali berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk, jika telah duduk maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari, dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak ya, yang tugasnya juga nanti membantu Allah ya. Banyaknya jumlah malaikat itu menggambarkan betapa maha kuasanya Allah, karena jumlah malaikat yang sedemikian banyaknya sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat dan tugasnya secara langsung pada manusia. Kenapa hanya 10 malaikat yang wajib kita imani? Sebab 10 nama tersebut itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Ke-10 nama malaikat tersebut yang wajib kita imani dengan tugasnya masing-masing, yang dijelaskan bahwa tugas malaikat yang 10 ini tugasnya berkaitan langsung dengan manusia. Itu 10 nama malaikat dan tugasnya. Selanjutnya kita bahas. Yang pertama, malaikat Jibril. Nah, dengan malaikat Jibril itu diberi gelar Ruh Al-Amin atau Ruh Al-Qudus, yang tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, tugas yang lain, malaikat Jibril ini adalah menemani Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj ya, sampai Sidratul Muntaha. Nah, ini nanti Bu Guru ada pertanyaan untuk kalian, karena tugasnya malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi, dan nabinya kan terakhir Nabi Muhammad ya. Nah, nanti kira-kira tugasnya malaikat Jibril itu apa ya? Itu nanti buat tugasnya kalian mencari tahu. Yang kedua, malaikat Mikail itu tugasnya adalah di sini menurunkan rezeki atau menurunkan hujan dan membagi-bagikan rezeki lebih tepatnya ya. Jadi kita mendapatkan rezeki dari Allah itu melalui malaikat Mikail, dan hujan juga diturunkan lewat malaikat
Mikail. Itu tugasnya malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala ya. Sangkakala ini adalah trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad itu. Nanti kalau diperintahkan sama Allah untuk ditiupkan sangkakala tersebut, maka terjadilah bencana besar, artinya terjadi kiamat, hari kiamat. Jadi tiupan yang pertama dari trompet suci ini atau sangkakala ini adalah untuk menghancurkan seluruh bumi beserta isinya yang menandakan terjadinya hari kiamat. Nanti kalau sudah mati semuanya, kemudian ditiupkan kembali. Itu untuk membangkitkan kembali orang-orang makhluk Allah yang sudah mati, ya, untuk mempertanggungjawabkan segala amar perbuatannya di dunia. Nah, ini kan malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala ya. Selanjutnya ini ada malaikat Israil. Ini yang sering tertukar ya namanya. Israil itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Mencabut semua makhluk termasuk juga mencabut nyawa atau dirinya sendiri ya. Malaikat Israil ini biasa disebut dengan malaikat maut. Kemudian selanjutnya yang kelima malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir tugasnya adalah menyoal dalam kubur. Artinya adalah mereka yang tugasnya untuk bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur ya. Malaikat Mungkar Nakir itu yang menanyakan nanti manusia ketika sudah meninggal, sudah mati dikubur, nanti bertemu dengan malaikat Mungkar Nakir yang menanyakan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya, di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Kemudian kalau orang soleh pasti bisa menjawab atau meresponnya dengan baik dan benar, ya, maka Allah akan memberikan nikmat kubur. Nah, sebaliknya kalau tidak bisa menjawab pertanyaan tadi yang disebutkan, maka mendapatkan siksa di alam kubur. Lanjut yang ke-6 itu ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya adalah mencatat amal kebaikan kita seluruhnya, yang baik, yang paling kecil sampai yang paling besar, itu semuanya dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu berada di sisi kanan kita yang setiap hari mengawasi kita. Kemudian selanjutnya ada malaikat Atid, itu adalah tugasnya mencatat amal buruk atau amal jahat. Kalau kita melakukan kesalahan, kejahatan, keburukan, itu maka ditulis oleh malaikat Atid ya. Lanjut yang ke-8, yang ke-9 itu malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah, ini malaikat yang paling kita ingin bertemu adalah malaikat Ridwan nanti ya. Karena kalau masuk surga pasti bertemu dengan malaikat Ridwan. Dan malaikat yang paling kita takutin untuk bertemu adalah malaikat Malik. Yang terakhir adalah menjaga pintu neraka. Itu demikian nama malaikat dan tugasnya. Selanjutnya, guru jelasin hikmah beriman kepada malaikat. Apa sih hikmah beriman kepada malaikat? Itu adalah pelajaran yang bisa diambil dari kita beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jelas ya, setelah kita mengetahui maknanya, setelah mengetahui tugas-tugasnya, itu kita jadi lebih beriman atau bertakwa kepada Allah. Yang kedua, setelah beriman, pelajaran yang kita diambil adalah senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia atau banyak hidayah. Ya, harus selalu bersyukur dengan kondisi dan situasi apapun. Kemudian selanjutnya yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Kan tadi malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan, makanya jadi lebih semangat dan lebih ikhlas. Selanjutnya menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal kebaikan. Nah, di sini nih penting, ketika kita sudah berhikmah beriman kepada malaikat, maka cinta kepada amal soleh. Yang terakhir, semangat giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Dan yang terakhir ada 7 perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat pada perintah Allah dan Rasul, menghindari perbuatan dosa, selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, menyempurnakan ibadah, rajin bersedekah, memperbanyak sholawat,
Nah, yang terakhir ini cermin kita beriman kepada malaikat itu adalah dengan menjenguk orang sakit ya. Karena kalau menjenguk orang sakit itu tercatat dalam amal yang baik ya. Menjenguk orang sakit otomatis nanti mendoakan agar orang tersebut cepat sehat kembali ya. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan, nanti bisa ditambahin ya dengan perilaku-perilaku atau cerminan yang lain. Berhati-hati dalam bertindak, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang lain, ya, kemudian berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan yang buruk, dan yang terakhir, kita itu tidak boleh bersikap ria atau sombong dalam melakukan perbuatan, karena apapun yang kita lakukan sudah diawasi oleh malaikat. Oke, demikianlah materi yang bisa Ibu paparkan, materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga kalian nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumlah malaikat tadi aku ada 10. Kenapa hanya 10 saja yang boleh kita imani? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa hanya 10? Padahal jumlahnya sangat banyak. Tapi kenapa hanya 10 saja nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani? Sebab hanya nama 10 tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga tugas dari 10 malaikat tadi yang tugasnya itu berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sekarang bertanya nih, yang pertama tadi nama malaikat, siapa yang bisa? Nama malaikat yang pertama tadi dari tayangan video, Mbak Resti? Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Mbak Mas Resti? Malaikat yang kedua, malaikat siapa? Malaikat Mikail. Kira-kira sekarang malaikat Israfil ini lagi ngapain? Kira-kira tahu nggak? Di hadis itu ada ya. Itu katanya malaikat Israfil itu trompet itu sudah terpapang, sudah ada di mulutnya, tinggal ditiup, tinggal menunggu aba-aba dari Allah. Ya. Tuh, kita akan nanti mudah-mudahan kita nggak sampai dapat merasakan datangnya hari kiamat. Lanjut yang keempat, malaikat Israfil. Tugasnya apa, Mas? Mencatat nyawa ya, mencabut nyawa seluruh makhluknya Allah, bahkan mencabut nyawanya sendiri. Nah, tadi ya, guru mau nanya sama kalian siapa yang bisa jawab? Kan tugasnya malaikat Israfil itu mencabut nyawanya sendiri ya. Nah, antara malaikat Israfil dengan malaikat Israfil, kira-kira yang terakhir diambil nyawanya siapa? Israfil atau Israfil? Israfil mencabut nyawa, berarti mencabut nyawanya Israfil dulu. Iya. Nanti yang sama kan untuk kiamat. Tiup dulu baru dicabut. Apa? Tiup dulu baru tiup. Sebelum malaikat Israfil Kalau dirinya sendiri nanti yang dapat siapa? Mencabut dirinya sendiri tadi, ya. Mencabut dirinya sendiri. Itulah tadi nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Nah, sekarang Bu Guru tanya lagi perbedaan antara malaikat dan jin. Malaikat, jin dan manusia. Tadi di sini sudah ditayangan ada ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab perbedaan manusia? Apa Mbak Selvi lagi? malaikat diciptakan dari Cahaya, cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. dari tanah. Terus malaikat tidak punya nafsu, jin punya nafsu, manusia punya nafsu. Nafsu itu apa nafsu? keinginan. Keinginan ya. Mbak Febri lanjutkan. Perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Malaikat sama jin itu goib, kalau manusia bisa Mata bisa dilihat. Kalau makhluk goib itu artinya tidak bisa terlihat oleh panca inderanya kita. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, biar hasilnya lebih optimal, guru pengen kalian sekarang bikin kelompok diskusi, mendiskusikan masing-masing bab subbab yang sudah guru sampaikan tadi ya. Silakan bikin kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bisa 6 ya. Guru bikinnya satu baris saja ya. Silakan ini bikin kelompok. Silakan semuanya
biar menutup satu kayak Ibu, ini gimana? Nah, oke, gabung aja nggak apa-apa ya, yang penting bisa berdiskusi untuk kelompok ini. Ini kelompok Pak. Ini dia pematangan. Kelompok yang sudah siap, silakan. Siapa? Mbak Febri sudah siap? Maju ke depan. Mas Firdaus, silakan Mas maju ke depan. Kami kelompok 2 dulu untuk membacakan atau hasil diskusi yang sudah dibuat. Sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dari hasil diskusi tadi mau menyampaikan nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Malaikat Mikael menurunkan rezeki dan hujan. Malaikat Israfil menerima amalan. Israfil mengambil nyawa dan mencabut nyawa. Israfil mencatat amalan kejahatan. Malik menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin untuk diri karena kalau masuk terus saya jadi teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan dari kelompok 1 mengenai makna beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengukur kuat mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaika yang merupakan bentuk jamak dari malam yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malam atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badan untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi saya tentang hikmah beriman kepada malaikat. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengaman malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak
terjangkau oleh panca indera manusia. 4. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. 6. Menambahkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. 7. Semakin giat dalam usaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Yaitu pertama berkata dan berbuat jujur karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan ikhlasan. Yang keempat bertindak hati-hati serta berhubungan dalam perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir memiliki rasa empati dalam memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau keperluan sosial. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 10 menit ya. Kalian silahkan dibaca dengan seksama. Dibaca. Halaman 128. Materinya sekarang siapa yang bisa bantu untuk menarik kesimpulan? Jadi setiap pembacaan harus ada kesimpulannya ya. Coba siapa yang berani baca kesimpulannya? Mbak Martianingsi, silakan dibacakan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Tepuk tangannya buat Mbak Martianingsi. Terima kasih sudah membacakan kesimpulannya. Jadi kita baca kesimpulan bersama-sama ya. Yang pertama, makna dari iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan oleh Allah untuk selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah. Kemudian jumlah malaikat itu ada 10 yang wajib kita imani ya. Ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israfil yang tugasnya adalah nyala. Yang kelima, Munkar Nakir tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk yang manusia. Lanjut yang ke-9, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. menjaga pintu neraka. Yang terakhir malaikat Ridwan tugasnya Menjaga pintu surga. menjaga pintu surga. Kira-kira dari 10 malaikat tadi yang paling kalian ingin ketemu malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan
Nah, setiap hari, setiap saat, setiap detik mereka itu mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Amal baik banyak ya, menolong ya, bersedekah, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah pun ditulis. Jadi jangan salah ya, kalau misalnya kalian sampai telat nggak sholat, itu berarti absennya nanti ada yang kosong kayak sekolah ya. Misalnya satu hari kan 5 hari ini sholatnya ya, nanti sama malaikat hatib ini dos nggak sholat subuh. Misalnya hari ini nggak sholat subuh ya berarti tidak dicontek, checklist ya 0 karena tidak sholat yang benar sholat itu masih yang boleh lagi ya. Oke, itu bisa itu saja yang bisa Buku sampaikan materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait materi itu. Mungkin ada yang belum dipahami apa itu. Kalau nggak ada berarti dianggap kalian sudah paham semuanya. Mbak Resi, mau nanya silakan. Kenapa kita harus mengimani malaikat Allah? Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? Coba, ada yang mau membantu jawab? Percaya bersama Allah. Nanti ketaatan kita bertakwa kepada Allah dengan mengimani adanya malaikat. Jadi, yang perlu kalian tanamkan sekarang di pikiran kalian ya, kalian itu sekarang ada yang sedang mengawasi segala tindak tanduknya kalian itu diawasi oleh malaikat ya. Yang setiap hari ada di sampingnya kita malaikat raqib atid. Nanti kalau ketemu mau meninggal dunia ketemu sama malaikat Israfil yang sudah bernyawa ya. Oh, nanti kalau sudah meninggal pun di alam kubur ketemu lagi sama malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang menanyai di alam kubur. Jadi kalau mau ketemu sama mereka harus mati dulu salahnya ya. Kemudian ditanya apa yang ditanya? Mana buka? Siapa Tuhanmu? Mana nabiuka? Terus siapa nabimu? Yang ketiga, mati dulu kiblat, di mana kiblatmu? Ya. Terus siapa saudara-saudaramu? Itu yang ditanyakan pertanyaan nanti kita di alam kubur. Jawabannya Allah Rabbi yang pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku ya, kiblat ya, Ka'bah kiblatku, kemudian saudara-saudara, Al-Quran kitaku dan saudara-saudara kita siapa? Masih dos? Saudaranya kita kaum muslimin dan kaum muslimah itu semuanya saudara-saudara. Kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya itu saudara-saudaraku. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu, maka berarti dianggap orang yang soleh ya. Nanti mendapatkan nikmat kubur. Nanti yang terakhir ketemu dengan malaikat Ridwan. Jadi mereka tugasnya semuanya berkaitan langsung dengan manusia. Seperti itu Mbak Rizky sudah paham? Untuk materi selanjutnya di depan, insya Allah kita bertemu lagi dalam materi tentang dakwah Rasul di Mekah. Ya, nanti